Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Agni Saputra dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 312060033. Nah, di sini saya akan mengerjakan praktikum yakni working with key yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Nah, apa itu key? Key2 framework menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut dengan key. Nah, ini tampilannya ada mode generator, CRUD generator, controller, form, modul, extension. Nah, key hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Key bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Nah, lanjut, keamanan key. Secara default, key dapat diakses hanya dari localhost saja. Untuk membuat key dapat diakses dari IP lain secara selain localhost, lakukan langkah berikut. Ini dengan menyertakan kode berikut dengan men-uncomment load APS dengan menambahkan IP di belakangnya. Nah, langsung saja kita buka config, kemudian web. Nah, kita men-uncomment dan juga mengisikan IP untuk bisa mengakses sebelumnya. Saya tidak perlu mengisikan itu. Kita coba mengakses key. Coba. Akses key. Basic web. Nah, ini key sudah dapat diakses. Nah, ini mengakses key tadi. Mengaksesnya melalui alamat ini. Kemudian jika mengaktifkan pretty URL, maka alamatnya jadi lebih sedikit. Nah, kemudian key mempunyai fungsi yakni menggenerate model, menggenerate controller, membuat fungsi CRUD, create, update, delete, menggenerate from, modul, dan extension. Untuk dapat menggunakan modul generator dari key, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Nah, kita buka database. Nah, ini saya sudah membuat database bernama basic. Nah, ini sudah membuat database bernama basic. Kemudian kita harus menghubungkan ke config RDB. Nah, ini namanya basic, kemudian username basic, dan password basic. Model generator. Model generator digunakan untuk membuat model untuk sebuah tabel pada database. Ketika nama tabel pada kolom tabel nama, kemudian tekan tombol tab, nama model akan di-generate secara otomatis sesuai dengan nama tabel. Klik tombol preview, kemudian klik tombol generate. Ini pada database saya sudah membuat tabel dengan nama mahasiswa. Kemudian kita coba model generator. Nah, kemudian kita isikan nama tabel tadi mahasiswa. Model kelasnya akan terisi otomatis dengan huruf depan dengan huruf kapital. Mahasiswa huruf depan huruf kapital. Kemudian kita coba preview.
Nah, ini sudah dibuatkan. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita pilih create. Sehingga pada VS Code model, nah ini sudah dibuat tabel mahasiswa. Isinya sama seperti tadi. Nah, kemudian CRUD generator. CRUD generator digunakan untuk membuat from index, create, update, dan delete. Ketika nama model lengkap dengan nama namespace-nya pada kolom model class, kemudian tekan tombol tab. Nah, misalnya ini. Kemudian ketika nama search model lengkap dengan nama space-nya, search model class, dan tekan tombol tab. Ketika nama controller lengkap dengan nama namespace, model class, kemudian tekan tombol tab. Kemudian preview dan generate. Kita coba kita masuk ke generator, CRUD generator, dan space-nya model, kemudian tabelnya maka siswa, copy, search, kemudian ini controller, ini controller, mahasiswa controller. Setelah kita isikan semua, kemudian kita preview. Kurang kemudian kita klik preview. Nah, ini sudah dibuatkan. Mari kita generate. Maka pada ini ada model akan dibuatkan di tabel mahasiswa shot. Juga di controller ada mahasiswa controller. Nah, ini sama seperti tadi. Kemudian mengcustomize key. Key akan menggenerate kode program menggunakan template bawaannya. Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara berikut. Buat directory template, di dalam directory, kemudian copy directory CRUD di dalam vendor Y2 Ysoft Y2G search generator, kemudian paste ke dalam directory template yang dihasilkan dari langkah 1. Ubah file-file yang telah Anda paste di directory template sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tambahkan atribut generator pada konfigurasi key di file web.php untuk basic template atau main local.php untuk advanced template. Seperti gambar yang di atas ini. Kemudian Anda juga dapat mengubah generator G yang lain, model generator, controller generator, dan lain-lain. Kita buat directory template. Buat dulu directory baru, folder, nama template. Kemudian copy CRUD yang ada di vendor. Ysoft Y2G search,
generator, dan yang CRUD kita copy dan kita pastekan di template. Nah, salah. Nah, di sini kita isikan template. Nah, sudah terbuat. Kemudian kita pastekan tadi CRUD. Nah, sudah terpaste. Ini. Nah, kemudian kita menambahkan ini config.php. Juga kita tambahkan. Nah, setelah kita ketikkan semuanya, nah seperti ini. Kemudian kita save, kita refresh. Nah, ini sudah muncul MyCRUD. Nah, ubah file sebelumnya kita mengubah file dulu. Sesuai template, kita masuk ke tadi template, default, kemudian view, index, yang create kita ganti dengan add new passage. Kemudian tambah atribut generator, ini sudah di web.php. Web.php ini sudah saya tambahkan generator. Kemudian kita cek ini sudah ada di default. Nah, ini yang kita tambahkan tadi. Kemudian kita create. Nah, sudah tercreate. Nah, ini tadi sudah ada CRUD tadi sudah saya lakukan. Kemudian G-Extension, beberapa development telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajax CRUD dan extension G. Ini tadi untuk hasilnya, untuk edit mahasiswa. Ini hasilnya. Ada add new mahasiswa. Kita coba tambahkan RP. Nama emailnya, kasih. Nah, sudah ada. Jadi kita update. Misalnya kita save, dan maka muncul Riki Ageng. Nah, ini cara mengaksesnya secara default. Request routing dan tulisan URL dalam aplikasi Y adalah seperti gambar di samping. Localhost, kemudian nama directory, index.php, R merupakan routing, kemudian greeting ini merupakan controller ID, kemudian index merupakan action. Kemudian pretty URL. Untuk template basic, buka file config, web.php, kemudian tambahkan kode berikut di dalam komponen URL manager. Pastikan modul enable. Nah, sekarang kita coba lakukan config web.php. Kemudian ini kita akan komen. Coba kasih. Kemudian tambahkan HT akses kalau belum ada. Di sini sudah ada. Ini
diakses, sudah ada. Sekarang kita coba. Nah ini sudah bisa diakses. Maka linknya akan menjadi singkat seperti ini. Kita coba masukkan penerbit keempat, Vicky, kemudian emailnya, kita save. Nah ini sudah masuk katanya. Jadi kita update, ganti namanya jadi Saputra, kemudian kita save. Nah maka sudah teredit. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal ini. Yang pertama, memodifikasi template untuk CRUD dan model generator dari G. Tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh G. Langsung saja kita masuk ke basic template. Nah ini di template CRUD form, ada form. Saya sudah menambahkan nama saya Vicky, kemudian search sudah menambahkan, create sudah, kemudian yang index juga sudah. Kemudian kita buat di CRUD. Nah kita buka di model mahasiswa, kemudian model mahasiswa search, model mahasiswa controller. Basic template, kemudian kita preview. Nah ini sudah ada. Nah ini nama saya sudah saya edit tadi. Kemudian kita override semuanya. Kita generate. Nah sudah ada, sudah berhasil. Setelah itu pada database untuk aplikasi Memart yang telah Anda buat pada tugas sebelumnya, buat tabel item kategori dan item dengan struktur pada gambar di samping kanan. Nah ini item, ada ID, name, price, kategori ID, dan juga item kategori ada ID, name, juga parent kategori. Kita ke database, kemudian Memart. Nah kebetulan saya sudah buat item dan item kategori. Untuk item sendiri, strukturnya seperti ini. ID dengan tipe integer, kemudian saya jadikan primary key langsung auto increment. Kemudian name dengan tipe varchar, price integer, kemudian kategori ID dengan integer. Nah selanjutnya ada item kategori. Nah strukturnya ID, name,
dan parent kategori. Untuk relasinya bisa kita lihat di struktur, kemudian nah ini buat baru, kemudian kategori ID, member, tabelnya item kategori, dan ID. Kita bisa lihat di member, lainnya desainer. Nah, untuk tampilannya item, dan ini item kategori. Nah, ini sudah ada. Kemudian dengan menggunakan key buat model untuk kedua tabel di atas, buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Kita buat kita akses key pada MyMart. Oh, MyMart, salah nama. MyMart 1 namanya. Nama datanya. Nah, ini sudah masuk. Jadi kita masuk ke model generator. Untuk tabel name-nya kita buat item dan kita klik tab. Nah, ini untuk model class name ini sudah terisi otomatis dengan huruf depan kapital. Jadi kita mengakses pada namespace-nya, kita backend dan kita default preview. Nah, ini tabelnya. Dan kita generate. Selanjutnya pada item kategori. Dan item kategori, ini item kategori sudah backend kita buat. Nah, sudah tergenerate. Selanjutnya kita buat CRUD. Nama kelasnya backend model item, backend model item search, and controller. Kemudian kita preview. Kita generate. Nah, selanjutnya kita masuk lagi yang item kategori. Kita copy item kategori search. Kemudian kita preview. Nah, kita generate. Nah, ini sudah tergenerate. Setelah itu gunakan form yang dihasilkan angka nomor 2 di atas untuk menghasilkan beberapa data pada tabel kategori.
Nah, ini untuk modelnya tadi sudah terbuat semua, item kategori, item kategori search, dan item search sudah terbuat semuanya. Baik, itu kita masuk ke RUD generator. Kita item kategori. Akses. Nah, ini kita akses sudah bisa. Kemudian kita create. Oh, sebelumnya kita akses item dulu. Nah, create item. Kita buat sport versi 300 dan kategori ID nah ini kita buat name-nya sport dan parent kategori kita buat satu. Nah, ini sudah terbuat. Kemudian kita buat lagi sport elektronik, kategorinya 2 yang sudah ada, dan kita buat lagi. Kita buat lagi teknologi. Nah, ini sudah terbuat 4. Kemudian kita akses yang level item, kita create name HP. Nah, price-nya 300, kategori ID-nya 4. Save. Nah, sudah masuk. Kemudian kita create lagi sepatu. Terus kategori 1. Nah, sudah masuk. Lagi masukkan lagi TV. Dengan fashion baju. Terus kategori
3. Asik. Nah, ini juga sudah terbuat. Selanjutnya kita aktifkan berarti URL pada aplikasi di main.php. Nah, ini berarti URL-nya kita uncomment yang tadinya comment, sekarang kita uncomment. Kemudian jangan lupa di web ada file htaccess. Kemudian kita akses. Nah, ini sudah ada, sudah bisa mengakses dengan link yang lebih singkat. Nah, demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.